Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama teman-teman yang tentunya masih di tongkrongan malam dengan cerita-cerita yang tidak asing lagi, yaitu cerita horor. Begini teman-teman, saya pernah mengalami istilahnya itu ketemu hal yang gaib ya, ketemu hantu begitulah. Itu saya melihat sosok yang kayak orang hutan, entah itu apa gondorwo atau apa, saya juga nggak paham karena saya nggak pernah lihat bahwa gondorwo itu kayak begini atau bagaimana. Mungkin teman-teman itu sudah pernah jumpa itu. Nah itu sosok itu seperti orang hutan teman-teman. Jadi dari mukanya itu sudah mirip lah, mirip orang hutan, bulu lebat itu. Waktu itu saya sedang, bukan ritual ya, tapi sedang aktivitas zikir begitu. Sosok itu terlihat dari jauh, itu menghampiri saya teman-teman, dengan ekspresi raut muka itu yang marah sekali. Nah setelah dekat, tiba-tiba dia itu menerkam saya. Jadi saya lihat itu mau makan kepala saya. Kalau dilihat ngerinya kayak apa itu, karena mulutnya lebar, terus warnanya merah agak menyala begitu, giginya tajam-tajam itu. Tapi saya diam aja itu, karena saya sedang beraktivitas rutin yang istilahnya itu dzikir lah gitu. Nah setelah saya pikir-pikir ternyata itu karena saya itu paginya itu nebang cabang pohon itu, motong cabang pohon yang rimbun sekali itu, biar biar nggak rimbun itu saya potong. Kenapa dari situ itu setelah dia nggak jadi makan saya itu, nggak jadi makan kepala saya itu dia itu saya lihat itu pergi menuju pohon yang tadi pagi itu saya potong itu. Terus saya simpulkan itu, saya berpikir, oh kalau begitu mungkin itu rumahnya saya rusak mungkin itu. Jadi apakah itu gondorwo atau apa itu saya juga kurang paham. Cuman itu tadi dilihat dari keadaannya itu mirip orang hutan yang besar itu teman-teman. Nah itu jumpa makhluk astral lah itu menurut saya.
ada kejadian lagi. Emang saya apa itu istilahnya zikir itu supaya cepat merasuk ya, merasuk dalam diri saya. Maksud saya itu berbagai macam itu saya lakukan, istilahnya tanpa komando lah, tanpa perintah dari pembimbing. Cuman saya punya ide atau inisiatif sendiri supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan dari zikir itu cepat sampai atau cepat dirasakan, begitu teman-teman. Nah, suatu ketika di malam hari setelah lewat jam 12 itu saya berangkat ke sungai. Itu ada teman satu orang itu, tapi dia itu cuma menemani saya. Itu berangkat ke sungai itu bukan sungai bukan sungai yang mengalir kayak sungai-sungai besar, itu bukan. Itu dari mata airnya begitu. Jadi tempatnya itu menurun curam itu. Nah, karena malam hari di situ tidak ada lampu, jadi gelap gulita teman-teman. Jalan setapak menuju mata air itu. Jadi kalau nggak biasa ya bisa jatuh karena gelap. Itu pakai insting aja itu. Tapi lama itu jalan itu terasa enak itu, biarpun gelap kayak kaki itu ada matanya, jadi nggak jatuh lagi. Itu mungkin karena kebiasaan ya. Nah, di situ itu karena saya agak ragu, takut, nah begitu. Jadi saya cari teman satu orang. Nah, di lain hari itu saya karena sudah biasa, jadi saya nggak butuh teman lagi, jadi saya sendiri begitu. Jadi ke mata air itu saya cuman mandi biasa ya, habis itu pulang terus zikir itu. Terus lama-lama itu terus rutin saya lakukan. Nah, suatu ketika saya malas, maksudnya nggak ingin mandi di mata air itu, enggak. Tapi perasaan itu seperti ada yang nunggu di mata air itu. Jadi saya kayak diajak, kayak rasanya itu banyak teman-teman yang nunggu begitu. Nah, itu dorongan dari diri saya sendiri, akhirnya saya mandi. Nah, tapi seperti biasa, jadi habis mandi ya pulang lagi kayak gitu. Lalu berikutnya dan terus itu emang lama teman-teman, lama itu sekitar hampir 1 bulan itu saya mandi di mata air itu. Terus ada satu keanehan itu, habis itu saya nggak mandi lagi, tapi nggak mandi lagi di mata air itu. Itu kejadiannya demikian teman-teman. Jadi saya itu malas, nggak mau mandi di mata air itu, tapi dorongan
ada seolah-olah itu ada yang mengajak itu begini, sudah ayo cepat mandi. Dalam diri saya itu seolah-olah begitu, ayo cepat mandi. Banyak teman-teman yang nunggu, begitu. Dalam diri saya itu begitu. Itu padahal jaraknya itu sekitar 700 meter itu dari rumah saya itu. Perginya ke mata air itu jalan kaki, begitu. Nah, karena dorongan sangat kuat, seolah-olah ada yang nunggu di mata air itu, banyak teman-teman yang nunggu, rasanya kayak begitu. Jadi saya ya pergi mandi ke mata air itu. Nah, setelah selesai mandi itu ada hewan katak itu di tengah-tengah sungai itu ada katak warnanya hitam tapi sebesar drum itu kataknya itu. Jadi saya juga heran, ada katak kok besar sekali begitu. Lah, kejadian itu sehabis mandi saya ya langsung terus pulang itu. Nah, itu habis itu saya sudah nggak mandi di situ lagi. Karena kenapa? Saya anggap itu kalau saya mandi di mata air itu nanti kayak apa ya? Kayak ada gangguan-gangguan yang tidak sesuai dengan dzikir yang saya harapkan itu. Makanya saya berhenti ndak mandi lagi. Yang waktunya jam 12 malam itu ndak lagi. Ya, jadi itu kejadian yang saya alami, teman-teman. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman di tongkrongan terutama. Dan mungkin kalau buat teman-teman ya yang ingin melaksanakan, ya bukan ritual lah itu, yang emang gini teman-teman, kalau di Toreko itu kan istilahnya harus melaksanakan dzikir di tempat yang sepi, yang menyendiri itu, biar suasananya itu lebih mengena begitu. Itu diharuskan begitu. Nah, yang saya alami itu maksudnya ya mengikuti kata-kata dari teman ke teman yang ikut Toreko itu, teman-teman. Nah, demikian teman-teman, jumpa saya bersama teman-teman yang masih ada di tongkrongan malam. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.